Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzan Wadi, NIM 18091104 dari kelompok 14. Di sini saya akan presentasikan laporan pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2 di Sekolah MTS At-Tahzib Kekait. Adapun hasil laporan saya terdiri dari beberapa bab. Yang pertama yaitu hasil observasi di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, telaah kurikulum atau strategi pembelajaran, sistem evaluasi dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendamping peserta didik, ekstrakurikuler dan pekerjaan administrasi. Yang keempat yaitu perangkat pembelajaran atau satuan layanan BK yang digunakan oleh guru. Yang kelima yaitu perangkat pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa PPL atau saya sendiri. Yang keenam yaitu jurnal refleksi pembelajaran atau praktik, dan ada lampiran beserta dokumentasi. Baik, langsung saja kita masuk ke bab 1 yaitu tentang hasil observasi lingkungan sekolah. Yang pertama ada visi dan misi MTS At-Tahzib Kekait. Visinya adalah unggul dalam mutu, kreatif dalam berpikir, berakhlakul karimah, berwawasan iptek, serta berpijak pada Al-Quran dan hadis. Dan misi sekolah MTS At-Tahzib Kekait yaitu yang pertama, meningkatkan dan mengoptimalkan pendidikan yang aktif dan kreatif dalam nuansa Islami. Yang kedua yaitu menciptakan suasana sekolah yang inovatif, aman dan berwawasan iptek. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dengan akhlakul karimah. Yang keempat yaitu meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap pendidikan dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Kemudian di sini ada struktur organisasi dan tata kerja sekolah, di mana struktur organisasi sekolah sudah ada ditempel di ruang atau kantor di sekolah MTS At-Tahzib. Kita lanjut yang ketiga, deskripsi karakteristik umum peserta didik. Dari hasil pengamatan dan keterlibatan saya selama melaksanakan PLP 2 dan hasil wawancara dengan pihak sekolah melalui Wakasek kesiswaan di MTS At-Tahzib Kekait, banyak kegiatan positif yang digalangkan untuk membangun karakteristik siswa. Sebagai salah satunya yaitu kegiatan siswa, kemudian imtak atau tausiah pagi dan sholat sunnah duha. Kemudian ada program ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kita lanjut di bagian 4, deskripsi peraturan dan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah ini sudah dipampang di gerbang masuk sekolah. Oke, selanjutnya di praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, siswa diharapkan untuk selalu menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan atau lingkungan sekolah. Kemudian ada program Jumat bersih, kemudian ada program imtak bersama, berdoa sebelum mulai pembelajaran, dan kegiatan membaca Al-Quran. Ya, kita lanjut ke bab 2. Di bab 2 ini kita membahas tentang telaah kurikulum, strategi pembelajaran, sistem evaluasi dan pemanfaatan. Yang pertama yaitu telaah kurikulum yang digunakan. Di MTS At-Tahzib ini menggunakan kurikulum 2013, di mana kurikulum ini merupakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan mengganti kurikulum 2006 yang berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Tujuannya adalah siswa dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat dan tanggap. Selain itu juga siswa dilatih supaya menumbuhkan dan meningkatkan keberanian yang ada di dalamnya. Kemudian ada telaah strategi pembelajaran yang digunakan guru. Setelah sedikit melakukan observasi di MTS At-Tahzib, terutama mengenai strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru pamong saya sendiri, strategi pembelajaran yang sering digunakan yaitu pendekatan, di mana demonstrasi dan penguasaan. Dalam penggunaan metode ini, guru menjelaskan
memperagakan dan kemudian mempraktekkan. Kemudian ada telaah sistem dan perangkat evaluasi yang digunakan guru. Kemudian telaah pemanfaatan TIK yang digunakan guru dalam pembelajaran. Dalam pemanfaatan TIK, setiap guru di sekolah tentunya semua membutuhkan teknologi yang ada seperti LCD dan lain sebagainya. Akan tetapi karena keterbatasan teknologi di sini, guru pamong saya tidak begitu terlalu memanfaatkan ilmu teknologi. Oke, lanjut kita di bab 3. Pendampingan peserta didik ekstrakurikuler dan pekerjaan administrasi. Yang pertama yaitu tugas pendampingan peserta didik, di mana pada masa pandemi seperti ini kegiatan belajar mengajar tidak terganggu sama sekali karena di sekolah tempat kami magang ini satu-satunya sekolah yang berani tatap muka langsung dengan murid, atau proses pembelajaran normal seperti sebelum ada masa pandemi. Kemudian ada tugas pendampingan kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler, di mana kegiatan pendampingan di bidang ekstrakurikuler yang pertama yaitu anggota OSIS. Pada awal tahun ajaran baru ada kegiatan yang bernama Matsama atau Masa Ta'aruf Siswa Baru, di mana kegiatan ini dilakukan selama 4 hari, di mana seluruh siswa diwajibkan untuk dipondokkan atau menginap. Dengan kegiatan ini SOSIS sangat terlibat sehingga kami sebagai peserta PLP membantu dalam kegiatan Matsama tersebut. Selanjutnya ada pekerjaan administrasi, di mana pekerjaan administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi. Tugas administrasi adalah melakukan perlengkapan data, mengolah dokumen, dan tentunya menyampaikan secara terstruktur. Contohnya, menerima panggilan, membuat agenda sekolah, melakukan arsip data sekolah, entry data sekolah, entry data calon peserta didik baru. Oke, kita masuk ke bab 4, yaitu perangkat pembelajaran atau satuan layanan BK yang digunakan guru atau media pembelajaran pendidikan yang digunakan oleh guru. Di mana yang pertama yaitu ada kalender pendidikan, kemudian program tahunan, kemudian program semester, dan kemudian ada silabus, dan yang terakhir ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Di mana RPP ini guru pamong saya membuat RPP tentang kebugaran jasmani dengan alokasi waktu 6x40 dengan 2 kali pertemuan, di mana tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk latihan kekuatan otot perut dengan benar dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke bab 5, di mana bab 5 itu membahas tentang perangkat pembelajaran atau satuan layanan BK yang digunakan guru atau media pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa. Di mana yang saya buat di sini yang pertama silabus, kemudian RPP yang saya buat ini tentang permainan bola besar, yaitu dengan materi sepak bola, di mana tujuan pembelajarannya ada tertera di dalam laporan. Kemudian dengan alokasi waktu 8x45 menit atau 4 kali pertemuan. Baik, kita lanjut ke bab 6, yaitu ada jurnal refleksi pembelajaran, di mana di sini dijelaskan tentang kompetensi dasar, materi inti pembelajaran, Baik, selanjutnya ada beberapa lampiran, yaitu lampiran pertama daftar hadir pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2. Kemudian lampiran yang kedua yaitu tentang lembar bimbingan praktik. Kemudian lampiran 3 yaitu tentang lembar kegiatan individu atau praktik pengalaman lapangan. Dan
dan ada beberapa dokumentasi kegiatan di sekolah selama kita menjalankan kegiatan PLP. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.